selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengkoreksi jawaban yang sudah ada ataupun jawaban yang sudah diisi oleh siswa saat melakukan ujian tengah semester ataupun ujian berbasis komputer melalui Zia GPT. Oke, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru yang ada di SMK Pancasila, yang pertama kalian harus siapkan adalah koneksi internet, sudah pasti karena ini bisa dikerjakan dari rumah. Yang kedua adalah laptop atau HP, ya. Jadi kita bisa mengoreksinya via laptop ataupun menggunakan HP Android kita. Tapi di sini disarankan untuk menggunakan komputer ataupun laptop saja ya, agar tampilannya lebih bagus dan lebih enak dilihat dan lebih enak dipahami. Oke. Baik, kalau laptop dan internet sudah tersedia, langsung saja kita masuk ke Google Chrome ataupun browser yang lainnya yang biasanya kalian gunakan, ya, yang biasanya Bapak Ibu gunakan. Lalu di kolom pencarian kita ketik pancasilaku.my.id, ya. pancasilaku.my.id itu adalah alamat situs untuk nanti kita mengkoreksi jawaban dari siswa, ya. Terus kita enter. Inilah tampilan awal dari situs SMK Pancasila seperti Mataram yang nantinya kita bisa gunakan untuk mengecek jawaban dari siswa. Oke. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk ke bagian operator, ya. Kita menuju kanan bawah, yaitu login operator. Lalu di bagian login operator ini ada username dan password. Nah, silakan Bapak Ibu-ibu isi username dan passwordnya menggunakan username dan password yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi masukkan sesuai dengan nama Bapak dan Ibu sekalian, ya. Di sini contohnya di sini adalah koreksi. Lalu passwordnya dimasukkan juga. Nah, setelah sudah memasukkan username dan password, kita klik login. Tunggu sampai proses selesai dan ini dia. Inilah tampilan dari Zia GPT yang kita gunakan untuk ujian berbasis komputer di sekolah, ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengkoreksi jawaban dari siswa karena jawabannya itu bentuknya esai? Kita masuk di menu yang ada di sebelah kiri layar, ya, di bagian data tes. Nah, di bagian data tes ini sudah terlihat ada evaluasi tes, hasil tes, dan tes operator, ya. Jadi kita masuk ke bagian evaluasi tes. Nah, di sini, ya, di bagian evaluasi tes ini kita akan disuguhkan data seperti ini. Yang pertama yang harus kita pilih adalah di bagian tesnya. Kita pilih sesuaikan dengan mapel ataupun mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah, ya. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan data, yaitu data tes uji lagi, ya. Terus di bagian urutkan itu pilih soal saja, ya. Bapak Ibu pilih di bagian soal saja, ya. Lalu setelah itu nanti akan muncul jawaban-jawaban dari siswa. Nah, di sini tidak akan muncul nama siswa, ya. Jadi di jawaban ini yang muncul hanya soal dan jawaban saja. Jadi nama siswa tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena untuk bisa dewan guru memberikan nilai yang sportif kepada seluruh siswa. Jadi tidak ada nilai rekayasa, ya. Jadi kalau kita ingin memberikan nilai atau mengkoreksinya, kita klik di bagian evaluasi yang ada di sebelah kanan layar. Kita klik evaluasi. Contohnya di sini ada soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan jomblo. Ini contoh saja, ya. Jawabannya adalah jomblo
adalah keadaan tanpa ini. Kita evaluasi, kita klik. Nah, ketika kita sudah baca jawabannya seperti ini, kita evaluasi kita mau nilainya berapa. Minimalnya 0, maksimalnya 1. Ya. Di mapel yang Bapak Ibu ampu itu sudah ada kriteria nilainya. Ya, sudah ada kriteria nilainya, jadi nanti sesuaikan dengan mapel yang sudah ataupun yang Ibu dan Bapak ampu ya. Jadi di sini ada kriteria yaitu minimal dan maksimal. Kita tulis jika jawabannya itu menurut Bapak dan Ibu benar, kita klik bagian ataupun kita tuliskan nilai yang sepantasnya untuk jawaban tersebut. Setelah itu kita klik simpan. Nah, nanti otomatis dia akan berganti ke pertanyaan selanjutnya, ataupun nanti dia akan mengumpulkan satu pertanyaan dan pertanyaan lagi dengan jawaban yang berbeda-beda dari setiap siswa yang ada. Jadi seperti itu ya. Kita lakukan lagi seperti ini, evaluasi, lalu kita kasih nilai 1, simpan. Terus ini ada masih sisa satu lagi, kita juga kasih nilai lalu simpan. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai memberikan evaluasi ataupun mengoreksi jawaban dari siswa, maka ketika kita cek lagi di mapel kita itu tidak akan ada lagi soal dan jawaban ya. Jika setelah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah selesai dalam mengkoreksi. Setelah itu kita cek di bagian hasil tes. Nah, di bagian hasil tes seperti ini sudah ada semua jawaban nilai dari siswa ya, dari seluruh siswa yang ada di sini ya. Terus di bagian filter hasil itu ada tes grup, waktu tes, status peserta dan keterangan peserta dan urutan nilai ya. Jadi di bagian tes ini seperti biasa, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pilih mapel yang Bapak Ibu ampu ya. Kalau di sini untuk tutorial saya pilih yang uji lagi ya. Lalu grupnya itu adalah kelasnya ya, kelas yang melaksanakan ujian, apa itu kelas 10, kelas 11, 12, TKJ atau TBSM. Ya, di sini untuk tutorial saya menggunakan simulasi kelas 10. Setelah selesai, waktu tesnya nggak usah diatur. Ya, waktu tesnya biarkan saja. Terus status peserta juga biarkan saja, lalu pilih. Seperti ini. Ya. Nanti di bawah sini itu akan muncul nama tesnya. Nama tesnya itu adalah sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu ya. Setelah itu, terus bagaimana cara melihat nilainya? Cara melihat nilainya adalah dengan cara di bagian kiri, di bagian kanan layar itu ada kotak yang harus dicentang. Jadi dicentang terlebih dahulu. Kemudian klik export Excel. Nah, dia otomatis akan terdownload ya. Dan ketika sudah selesai di-download, kita tinggal buka saja. Dan di sini sudah langsung muncul ya. Nama tesnya apa, kelasnya apa, namanya siapa, gitu ya. Jadi surname siapa, nama siswanya siapa, kelasnya apa, terus nilainya. Oh, ini nilai seperti ini ya. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu guru ya, cara kita untuk mengevaluasi ataupun mengkoreksi jawaban esai dari siswa. Jadi dari awal kita klik di bagian evaluasi tes, lalu kita cek hasilnya di bagian hasil tes. Jika sudah selesai, langsung kita ekspor ke Excel ya. Jadi seperti itu. Oke, jika Bapak dan Ibu guru masih bingung, silakan diputar kembali video ini ya, ikuti langkah-langkah. Jika langkah-langkahnya sudah Bapak Ibu ikuti semuanya, pasti dan saya yakin tidak akan menemui kendala apapun. Jadi seperti itu. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa dan terima kasih.